Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Um, Today we will study about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang recount text. So, before I explain for you what is recount text, sebelum saya jelaskan apa itu recount text, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mrs. Nisa. I'm from SMA Negeri 6 Seram Bagian Timur, tepatnya dari Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Okay, we will start our explanation today with what is recount text. Kita akan memulai penjelasannya tentang pengertian dari text recount terlebih dahulu. So, apa sih text recount itu? Seperti yang tersaji di depan kita, recount text is a text which retell about events or experience happened in the past. Jadi, recount text ini adalah teks yang menceritakan tentang kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa lalu. Nah, the details in a recount text include what happened, who was involved, where it took place, when it happened, and why it occurred. So, informasi-informasi yang tersaji dalam sebuah teks recount jelas meliputi apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut, kemudian di mana kejadian tersebut terjadi, kapan kejadian itu terjadi, dan mengapa hal itu terjadi. Jadi kalau di sini dia berarti masih kayak teks yang lain ya, kita masih belum bisa membedakannya. Kita lebih spesifiknya ke social functionnya terlebih dahulu. Nah, social function of recount text to entertain or inform about the past activity to the reader or listener. Nah, dari social functionnya ini, kita bisa menggarisbawahi bahwa tujuan dari text recount adalah untuk menghibur atau menginformasikan tentang kejadian-kejadian masa lalu kepada pembaca atau pendengar. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kejadian-kejadian pada masa lalu. Ya, jadi tidak semua kejadian yang diceritakan adalah sebuah recount text. Jadi cerita yang kita ceritakan kalau dia merupakan kejadian masa lalu, maka dia termasuk ke dalam konteks. Begitu. Oke, let's continue. Now kita ke kind of recount text atau jenis-jenis dari recount text. So, recount text terbagi menjadi dua. The first is personal recount, and then the second is factual recount. Nah, personal recount sendiri give personal information than the writer's past experience. For example, a recount text about family holiday or personal diary. Jadi kalau di recount text ini, dia memberikan informasi-informasi pribadi tentang pengalaman si penulisnya sendiri, pengalaman masa lalunya ya. Sebagai contohnya, mungkin cerita tentang liburan keluarga atau cerita tentang buku harian seseorang. Nah, itu termasuk ke dalam personal recount. Next, kita lanjut ke factual recount. Bedanya dengan personal recount adalah kalau factual recount give factual information like news story that really happened, historical story, or biography about a famous person, or kita bisa menyebutnya dengan biographical recount. Jadi kalau factual recount ini dia memberikan informasi-informasi lebih factual tentang berita-berita yang terjadi pada masa lalu yang benar-benar terjadi, kemudian cerita-cerita sejarah atau biografi tentang seseorang yang terkenal. Gitu. Jadi bedanya dari personal recount and factual recount seperti itu. Oke, these are the language features of recount text. Ada 5 di sini yang saya sampaikan. Yang pertama, introducing personal participants. Jelas dia memperkenalkan partisipan atau siapa saja sih yang terlibat di dalam cerita tersebut. Biasanya menggunakan kata I, my family, and so on. Dan yang kedua, using chronological connection. Jadi dia menggunakan kata hubung seperti then, after that, first, dan beberapa kata yang lainnya. And then the third,
Using adverb and adverbial phrase to show time and place. Like last September, on the second day, uh, and then like last week, last year, 2 years ago, and so on. And then yang ketiga, yang keempat, using action verb. Action verb-nya ini menggunakan kata-kata kerja seperti went, stayed, listened, and then ate, drank, and so on. Dan yang paling penting yang terakhir adalah using simple past tense atau menggunakan kalimat dalam bentuk simple past tense, kalimat dalam bentuk lampau. Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah subject plus verb to or subject plus was or were. For example, I went to Gumumai Beach on my last holiday. Nah, dia tidak menggunakan kata go. Kenapa? Karena dia dalam bentuk simple past tense, so kata go-nya akan berubah menjadi kata went. So, I went to Gumumai Beach on my last holiday. Or, she was a teacher 2 years ago. Atau dia adalah seorang guru 2 tahun yang lalu. Nah, mungkin sekarang dia bukan guru lagi. Mungkin dia sudah pensiun, atau mungkin dia sudah naik jabatan sekarang menjadi kepala sekolah, gitu ya. Jadi, was itu berarti menandakan bahwa kejadian pada masa lampaunya. Like that. Okay, let's continue our explanation to generic structure of recount text. So if we want to make a good recount text, we should pay attention to the generic structure of recount text, a good recount text. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah teks recount yang baik, maka kita harus perhatikan betul-betul generic structure, struktur teksnya ya. Yang pertama adalah orientation. Nah, di orientation ini introduce who are involved, when the event happened, and where the event taken place. Jadi biasanya kalau untuk gampang mengingatnya, kalau orientation itu selalu berisi who, when, where. Siapa, kapan, di mana. Yang paling gampang ya kalau untuk orientation. And then bagian yang kedua kita sebut dengan series of event atau describing series of event that happened in the past. Jadi dia urutan-urutan kejadian yang terjadi pada masa lalu terkait dengan cerita yang akan kita ceritakan. Jadi mulai dari A, B, C, secara berurutan sampai langkah terakhirnya atau sampai cerita terakhirnya di Z. Like that. And then bagian terakhir kita sebut dengan reorientation, yaitu in ending of the story, stating personal comment of the writer to the story. Tapi ini optional. Jadi ini pendapat pribadi kita selaku penulis tentang cerita yang kita sajikan, cerita masa lalu yang kita sajikan. Jadi dia bisa berupa tanggapan kita tentang kejadian tersebut. For example, oh poor, ya, kalau memang ceritanya cerita yang menyedihkan. Kalau ceritanya yang menyenangkan, begitu, that was a great holiday for me, gitu ya. Itu mungkin salah satu contoh di orientation. Tapi itu optional. Jadi yang dimaksud optional ini berarti dia bisa ada, bisa juga tidak ada. Jadi tergantung dari si penulisnya. Nah, these are the example of recount text, gitu ya. A beautiful day at Jogja. Nah, orientationnya, last week my friends and I went to Jogja. We visited many places. Last week. Nah, last week di sini adalah when-nya. Dia menjawab when the story happened. Nah, my friends and I ini adalah subjeknya atau who were involved in the story. Siapa yang terlibat dalam cerita ini? Kemudian where the story happened, ya di Jogja, karena ada di mana kejadian terjadi ada di Jogja. Nah, di sini belum dijelaskan tempat-tempat mana saja yang dikunjungi. Mereka masih menjelaskan secara umum tentang we visited many places. Berarti dia masih menjelaskan secara umum tentang kami mengunjungi banyak tempat.
Nah, tempat apa saja itu belum boleh dijelaskan di orientation. Nanti penjelasannya akan masuk ke events. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata visited. Ini adalah bentuk lampau verb to dari kata visit yang artinya mengunjungi karena dia terjadi pada masa lalu, last week, minggu lalu. So, kata visitnya akan harus kita ubah atau akan berubah menjadi kata visited. Jadi dia menggunakan rumus simple past tense. Eventsnya sekarang. First, we visited Parangtritis Beach. Masih menggunakan kata visited. First, konektornya, ya, kata hubungnya, kata sambungnya. Tadi di sini, kalau kita mau mengulang kembali, maka di sini ada yang nomor 2, using chronological connection. Menggunakan then, after that, first. Nah, di slide yang contoh ini, dia menggunakan kata first. Chronological connection-nya. Chronological connector-nya menggunakan kata first. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We felt the wind blew across to us. We also saw a lot of people in that beach. There were many birds flew in the sky. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Second, we visited Gembira Loka Zoo. We saw many kinds of animals there, such as monkey, tigers, crocodiles, snakes, and so on. We looked around in the zoo and also took pictures of those animals. Then we felt hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunch, we decided to go home. Dari kata first hingga akhir we decided to go home ini, dia merupakan bagian event. Jadi ada beberapa kejadian di sini yang digabungkan menjadi sebuah paragraf. Nah, ini biasanya kita sebutnya series of events. Atau bisa kita singkat saja menggunakan kata events. Apa saja event-event yang terjadi? Yang pertama, event ketika mereka mengunjungi Parangtritis Beach atau Pantai Parangtritis. Dia menceritakan bagaimana sinar mataharinya di sana, bagaimana kemudian pemandangan di sana, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat selama berada di Parangtritis Beach. Ada orang-orang banyak di sana, kemudian ada banyak burung yang terbang di langit, ada banyak orang yang menjual souvenir. Itu mereka ceritakan sebagai urut-urutan kejadian yang terjadi ketika mereka berada di pantai Parang. Kemudian kejadian berikutnya ketika mereka mengunjungi kebun binatang Gembira Loka. Apa saja yang mereka lihat? Di situ ada mereka melihat banyak hewan, kemudian mereka mengambil banyak-banyak gambar gitu ya, berfoto-foto, mengambil foto-foto dari hewan tersebut. Nah, setelah itu apa lagi yang terjadi? Mereka merasa hungry, merasa lapar. They felt hungry. Felt-nya bukan feel, tapi felt. Oke, sorry. Kalimat selanjutnya ketika dia merasa lapar menggunakan kata felt. Gitu ya, verb to bukan verb one. So we went to a restaurant. Jadi kami pergi ke sebuah restoran. Dan setelah selesai makan siang, kami memutuskan untuk pulang. Urutan kejadian dari awal berangkat dari mengunjungi Parangtritis sehingga mereka memutuskan untuk pulang. Nah, itu termasuk ke dalam series of event. And then reorientation-nya for me, perhatikan garis bawah. For me berarti itu pendapat si writers-nya, pendapat si penulisnya sendiri tentang apa yang dia ceritakan. Cerita itu bagaimana menurut